Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan. Muhammad dan itu kan nama ya. Rungono ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammad dan itu nama sangka Madinah Muhammad yuhamidu tahmidan Muhammad yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun ini rungono. Ben ada di pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya ini wah. Bahayanya begini karena rungono ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Kenapa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, nak menusukkan banyak apa? Harto, jenenge bagus, mungkin kelakuannya ape, jadi kelakuannya bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Jenenge napa? Itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Kok bapake ku dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas, anakku tak jalano Agus. Dadi ora ana iki lah diceluk. Jadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahane Agus tok. Ben mau ndak mau. Ya. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Gede, terus yang angel ya itu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Nah kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Rongono ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungono. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, alam mangkul. Kali-kali ngaji nahu, si benro, bendong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama. Persyaratan jadi ulama. Orang-orang ini kita syarati ulama, ini panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini. Itu jenis wong lomba, paham gitu. Syarat ulama ya alim di mana? Syarat ulama ya alim. Syarat wong lomba dan penampilan. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji ki alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing ra alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, jeling ya, nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak. Sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi,
Maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadrami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang Nabi nanti dikirim di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para Nabi. Makanya Nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain nama kan jenenge muta'alim, kan belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk buju, ngaji, penghindar, Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul, apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, ya, di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Jadi di hatinya mungkin ya ono niat bergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayir wa kullu mutaghayir hadis. Tapi bisa aja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi al-maksiyat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walasen umat disebut Rauf, banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki? Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai terus banyak orang ngaji kamu jenis Syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan. Ya misalnya jenengam itu, ya wow, misalnya jenengam Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim, nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Tegur, jadi jeneng kampungannya hilang, no? Tapi nak jenenge Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuane ra karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuane kok ngono ku piye. Padahal jenenge lho Qadir. Qadir aslinya apik, duplikate wong alam. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenan ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi, tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk insun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu ngomong ujub. Iya, tuh calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa, misalnya kan. Yang satu ya gitu. Kan akhirnya muji Allah, dan ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua kiai itu andaikan eling Allah itu rano ujub, rano kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab.
Sing belajar ya gitu.